Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, dan kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitungnya, melainkan mensyukuri daripada nikmat tersebut. Karena andai kata menghitung nikmat Allah, wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha, gak akan pernah bisa dan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu Allah tahu bahwa kita lemah, maka tak perlulah kita hitung, cukup kita syukuri, dan insya Allah dengan mensyukuri nikmat, Allah akan tambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia, yang telah mengajarkan kepada kita mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil. Beliaulah sosok yang mulia, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sungguh di bulan Ramadan ini, di bulan yang sangat istimewa, di mana bulan yang mana di dalamnya diabadikan di dalam Al-Quran perintahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan harapan ketika kita menjalankan puasa nanti di ujung dari ayat tersebut yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya ada perubahan dalam diri kita setelah menjalankan puasa. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, setelah kita menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, apakah kita tetap sama? Ataukah ada perubahan setelahnya? Bukankah orang yang baik itu yang hari ini selalu lebih baik dari setelahnya? Terkait dengan puasa Ramadan ini ada satu kisah, yang mana kisah ini terjadi seorang sastrawan, seorang intelektual dari Inggris yang bernama Sir Roland George Alanson. Roland George Alanson ini seorang pujangga, seorang sastrawan, dan seorang intelektual. Beliau suatu ketika tugas di Pakistan. Dia seorang non-muslim. Ketika berada di Pakistan, menyaksikan dan melihat bagaimana kehidupan orang Islam di sana ketika itu panas terik mereka menjalankan ibadah puasa. Mereka tidak makan, mereka tidak minum ketika itu. Maka Roland George Alanson di dalam hatinya mengatakan, sungguh bodoh sekali ini orang Islam. Mau-maunya dia di bawah panas terik tidak minum, tidak makan. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa mereka terbelenggu dengan sebuah aturan. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk makan, untuk minum. Ini menurut beliau. Tapi lama-lama di dalam hati beliau menyaksikan bagaimana orang yang berpuasa ketika itu, mereka makannya, mereka meskipun tidak makan, mereka tidak minum, tapi produktivitas ketika mereka bekerja, mereka melakukan aktivitas, tidak ada sedikit pun yang beliau lihat mereka merasa lesu, merasa lemah, tapi justru mereka semangat luar biasa. Maka Roland George Alanson ini merasa tertarik dan kepingin mencoba untuk berpuasa. Maka beliau coba-coba puasanya. Beliau tidak kenal surah Al-Baqarah. Beliau nggak kenal ayat Quran tersebut. Nggak kenal. Beliau nggak kenal itu yang mengatakan bahwa
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak kenal. Dia enggak kenal bahwa barang siapa yang berpuasa maka dosanya akan diampuni dengan iman dan juga dengan ihtisaban. Enggak kenal dia yang seperti itu. Dia dasarnya hanya coba-coba, bukan karena perintah daripada Al-Quran, hanya karena tertarik ketika melihat bagaimana umat Islam ketika itu menjalankan ibadah puasa. Maka beliau pun mencoba untuk melakukan puasa. Beliau coba hari pertama merasa berat. Hari kedua berat. Tapi di hari ketiga dan keempat beliau bisa merasakan bagaimana nikmatnya berpuasa. Bagaimana nyamannya berpuasa, bagaimana pikirannya jernih, tidak mempunyai keinginan yang tidak-tidak, yang aneh-aneh, tidak. Maka Roland George Alanson ketika itu, karena begitu tertariknya dengan amal ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu, maka beliau pun memutuskan, pasti siapa yang memerintahkan ini. Maka beliau mempelajari daripada sumbernya langsung. Maka beliau pelajari Al-Quran. Setelah beliau pelajari Al-Quran, apa yang terjadi? Beliau memutuskan dan beliau mengatakan, inilah yang sedang saya cari. Inilah kebenaran hakiki. Maka beliau pun mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika itu. Seseorang yang berpuasa bukan karena ayat Quran. Seseorang yang berpuasa hanya karena coba-coba. Berbeda dengan kita. Dari kecil ketika kita berpuasa sampai kita hafal ayat Qur'annya tersebut. Yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah tersebut. Bahkan setiap Ramadan sampai anak kecil semua hafal. Tapi adakah perubahan sebagaimana perubahan yang terjadi kepada Roland George Alanson ketika itu? Adakah perubahan untuk kita? Beliau mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Beliau mendapatkan anugerah hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Lalu muncul pertanyaan bagi kita. Apakah puasa Ramadan yang kita lakukan selama sebulan ini? Bahkan mungkin Ramadan yang dahulu, mampukah merubah diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Bukankah definisi takwa yang sederhana adalah kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Ini definisi takwa yang sederhana, yang mudah saja. Lalu kalau takwa ini kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ini mudah. Akan tetapi di situ ada kata yang tidak disebutkan, yaitu kata segala, karena takwa adalah kemampuan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini menjadi berat. Tidak mudah. Contoh larangan Allah saja, yaitu membicarakan orang lain atau ghibah. Padahal salah satu amal ibadah daripada puasa kita akan rusak, mengurangi daripada pahala puasa kita, salah satunya adalah dengan kita membicarakan orang lain. Berbohong, mengadu domba, dan sebagainya. Ini merusak amal ibadah kita. Maka kita akan mengalami kerugian daripada itu. Maka tidak sedikit di antara orang yang berpuasa, kamin so'imin. Tidak sedikit orang yang berpuasa. Min siyamihi, daripada puasanya itu cuma apa? Mendapatkan ju' dan juga atus. Daripada ju' dan juga lapar dan dahaga. Itu saja. Hanya mendapatkan itu dalam berpuasanya. Tidak sedikit di antara mereka. Maka sungguh satu kerugian ketika seseorang yang menjalankan puasa, tapi dengan puasanya berlalu begitu saja, yang menjadikan dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika beliau di hadapan para sahabat. Ketika itu beliau naik ke atas mimbar. Mimbar ke-1, mimbar kedua, sampai ada 3 mimbar. Di mimbar yang pertama ketika itu, Rasulullah mengucapkan kata, naik ke 1 langkah mengucapkan kata amin. Naik ke langkah berikutnya Rasulullah mengucapkan kata amin lagi. Naik ke yang ketiga Rasulullah mengucapkan kata amin lagi. Maka ketika itu
Ini suatu hal yang di luar dari kebiasaan. Biasanya ketika Rasul naik ke atas mimbar, beliau langsung berikan nasihat. Tapi begitu dia naik ke satu, kedua, ketiga, tahu-tahu dia langsung turun. Ini di luar dari hal kebiasaan menjadikan para sahabat ini bertanya-tanya apa maksud dari semua ini. Maka setelah Nabi Muhammad itu turun, Rasul itu turun, maka sahabat mendekati daripada Nabi Muhammad lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apakah gerangan? Apakah maksud dari ini semua? Tandi Anda ya Rasul, naik ke atas mimbar, setiap kali satu langkah mengucapkan kata amin, langkah kedua mengucapkan kata amin, langkah ketiga mengucapkan kata amin. Apakah maksud dari itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, tadi malaikat Jibril datang, lalu membisikkan kepadaku dan berdoa." Kata Jibril di sini mengatakan, "Ya Allah, beliau berdoa, sungguh celaka, sungguh rugi seseorang yang ketika bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dengan berlalunya Ramadan." Lalu malaikat Jibril mengajarkan membentuk Rasulullah mengucapkan kata amin. Itu. Lalu yang kedua mengucapkan kata amin lagi, kenapa? Karena Jibril pun mendoakan. Ketika ada seseorang yang di dalam rumahnya ada orang tuanya, entah satu ataupun dua, sudah renta, tapi tidak bisa merawat orang tuanya, tidak bisa menjadi ladangnya untuk masuk ke surganya Allah, maka itu orang yang celaka dan orang yang rugi. Lalu yang ketiga, ketika ada namamu disebut wahai Rasulullah, tapi tidak mau bersolawat kepadamu, itu pun termasuk orang yang celaka dan rugi. Maka sungguh, ketika di bulan Ramadan seperti sekarang ini, kok Ramadan ini berlalu begitu saja, lalu kita tidak mendapatkan ampunan, sementara Allah Ta'ala melalui nabinya mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan ini bulan maghfirah, membawa ampunan yang begitu banyak. Harusnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, tapi kok sampai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala? Sungguh kita menjadi orang yang rugi. Kita hanya bisa berharap dan berdoa dengan Ramadan ini mampu merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi ketika kita tidak bisa berubah menjadi yang lebih baik, tidak mendapatkan ampunan, ketika puasa terasa biasa saja, tadarus Al-Quran kita tinggalkan, sholat tarawih kita tinggalkan, dzikir kita tinggalkan, maka sungguh kerugian yang luar biasa. Bukankah Allah begitu sayang kepada kita ketika di bulan Ramadan semua amal ibadah itu ditingkatkan, bahkan tidur pun menjadi ibadah. Tapi bukan berarti meskipun ibadah terus tidur terus, tidak. Semua amal kita ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Satu kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang begitu hebat, yang harusnya kita manfaatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan berlalunya Ramadan, sampai kita tidak merasakan getaran daripada Ramadan. Setelah keluar dari Ramadan, tidak ada perubahan dari diri kita. Maka jangan sampai kita rugi, tapi jadilah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana menjadi tujuan daripada puasa Ramadan tersebut. Oleh karena itu, kita memohon bimbingan dari Allah Ta'ala. Kita senantiasa berdoa kepadanya, memohon agar supaya tidak dijadikan kita orang yang rugi lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan meskipun sedikit membawa manfaat. Semoga Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.